Ini adalah versi cerita yang paling panjang dan mendalam, yang merangkai detail pengalaman. Teh Desi menjadi sebuah narasi yang utuh dan penuh makna. Sebuah perjalanan ke balik pintu putih. Desi menjalani kehidupan yang sederhana, namun kibat hari-harinya terbingkai dalam rutinitas yang hangat, menyiapkan bekal anak-anak, menyirami tanaman di halaman, dan merapikan rumah sambil bersenandung. Ia merasa Yuta hidupnya lengkap. Suatu sore, saat ia sedang duduk di teras, menikmati segelas teh manis dan semilir angin, tiba-tiba sebuah rasa nyeri muncul di dadanya. Awalnya hanya seperti tekanan ringan, namun dalam sekejap, rasa itu membuncah menjadi sakit yang tak tertahankan. Seolah ada beban berat yang menindih seluruh rongga dadanya. Pandangannya mulai buram, suara-suara di sekitarnya meredup, dan ia merasakan tubuhnya ambruk, tak berdaya dalam kegelapan yang menelannya. Ia tidak tahu bahwa ia sedang melakukan perjalanan paling jauh dalam hidupnya. Ketika ia sadar, ia tidak merasakan sakit lagi. Ia merasa ringan, melayang, dan terbebas dari segala beban duniawi. Di bawahnya, ia melihat dirinya sendiri, terbaring kaku di ranjang rumah sakit. Jasad itu terlihat asing, pucat, seolah bukan lagi bagian dari dirinya. Teh Desi melayang di atas, menyaksikan para dokter dan perawat mondar-mandir panik. Ia mendengar isak tangis pilu ibunya, rintihan ayahnya yang bergetar, dan doa-doa lirih yang dipanjatkan keluarganya. Ia mencoba berteriak, "Aku di sini! Aku baik-baik saja!" Namun tak ada suara yang keluar. Hanya keheningan yang memekakkan telinga. Ia adalah seorang penonton yang terperangkap dalam adegan kematiannya sendiri. Tiba-tiba, sebuah tarikan kuat menarik jiwanya. Ia ditarik ke dalam lorong yang gelapnya pekat. Sebuah lorong yang terasa tak berujung. Di ujung lorong, ada sebuah pintu yang terbuat dari cahaya putih yang begitu terang, namun tidak menyilaukan. Pintu itu terasa mengundang, seolah menjanjikan sebuah ketenangan yang abadi. Saat ia mendekat, dua sosok tua muncul di sisinya. Mereka seperti kakek dan nenek yang pernah ia lihat dalam foto-foto lama. Tapi wajah mereka kosong, tanpa ekspresi, seperti patung dari lilin. Mereka mengulurkan tangan, dan Teh Desi tanpa sadar menyambutnya. Genggaman mereka terasa dingin. Namun anehnya, ia merasa aman. Mereka membawanya melintasi pintu cahaya itu. Di balik pintu itu, ia tidak menemukan surga atau neraka. Ia menemukan sebuah padang tak berujung yang dipenuhi jutaan siluet manusia. Mereka semua bergerak tanpa arah, seperti bayangan yang terperangkap dalam sebuah keabadian tanpa tujuan. Wajah-wajah mereka buram, tak jelas, dan yang terdengar hanyalah bisikan-bisikan yang tak dapat dimengerti. Teh Desi merasa jiwanya terasing, sepi. Di tengah keramaian yang mengerikan ini, ia menyaksikan sebuah kengerian yang sesungguhnya, sebuah eksistensi tanpa makna, sebuah penantian yang tak berujung, kerinduan yang membuncah memenuhi hatinya. Ia rindu pada tawa anak Kenania, pelukan hangat ibunya, dan wajah ayahnya yang penuh ketenangan. Ia sadar, ini bukanlah tempatnya. Ia harus kembali. Dengan seluruh kekuatannya, ia berteriak dalam hati, "Ya Allah, kembalikan aku. Aku belum siap. Aku ingin kembali pada anak-anak dan orang tuaku." Saat ia menyebut nama Allah, dua sosok tua itu akhirnya bereaksi. Genggaman mereka mengerat, namun kali ini terasa hangat. Mereka berbicara dalam bahasa Sunda yang lembut dan akrab. "Waktunya belum tiba. Engkau diizinkan kembali." Tiba-tiba, ia merasakan sebuah dorongan kuat. Ia jatuh, dan terus jatuh, menembus kegelapan, hingga merasakan sebuah benturan keras. Ia membuka matanya. Selang-selang pernapasan terasa mencekik lehernya, dan sekujur tubuhnya terasa berat dan sakit. Di sampingnya, wajah ayahnya yang lelah terlihat jelas. Ketika ayahnya melihatnya membuka mata,
Ayahnya berteriak, "Nak!" dan tangis bahagia pun pecah. Selama hampir 3 hari, keluarga mereka menahan napas, menanti sebuah keajaiban yang kini hadir di hadapan mereka. Beberapa bulan setelah pulih, Teh Desi dan ayahnya mengunjungi pamannya, seorang yang bijak dan memahami hal-hal spiritual. Pamannya menjelaskan, "Engkau tidak mati, Nak. Engkau hanya melakukan perjalanan spiritual. Kedua sosok yang menggandengmu adalah perwujudan dari amal baik dan amal burukmu. Sementara jutaan manusia tanpa wajah itu adalah Roro yang menanti doa-doa dari orang yang mereka tinggalkan." Pamannya juga menasihati Teh Desi bahwa setelah pengalaman itu, ia akan mendapatkan kepekaan khusus. "Gunakanlah anugerah ini untuk kebaikan. Engkau diberi kesempatan kedua, bukan untuk hidup yang sama, tapi untuk hidup yang lebih baik," pesannya. Sejak saat itu, Teh Desi hidup dengan perspektif yang berbeda. Ia menjadi lebih peka, mampu merasakan kehadiran gaib, dan bahkan melihat tanda-tanda kematian. Suatu sore, saat menunggu ayahnya di rumah sakit, ia melihat seorang pria tua dengan wajah pucat berdiri di samping ranjang pasien ICU. Pria tua itu menatap pasien dengan tatapan kosong. Desi tahu, pria tua itu bukan orang yang hidup. Malam itu juga, pasien tersebut meninggal. Pengalamannya ini bukan lagi tentang horor, melainkan tentang kesadaran. Ia menyadari bahwa hidup adalah sebuah persiapan dan bahwa pintu kematian adalah sebuah kepastian. Pelajaran terbesar yang ia dapatkan bukanlah tentang hal-hal gaib, melainkan tentang makna kehidupan itu sendiri. Ia menyadari pentingnya memperbaiki diri, beribadah lebih giat, menjaga tali silaturahmi, dan saling memaafkan. Karena di ambang batas antara hidup dan mati, yang paling dibutuhkan bukanlah harta atau kekuasaan, melainkan doa tulus dari orang-orang terkasih dan ketenangan hati. Teh Desi telah kembali membawa sebuah cerita yang bukan hanya untuknya, tetapi untuk kita semua, sebagai pengingat abadi bahwa setiap detik dalam hidup adalah anugerah, dan kita harus menjalaninya dengan penuh makna.